selamat datang di Praktikum Biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas praktikum mengenai enzim, yaitu uji urease. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adistira Firlina dengan NIM 44014190003 dari Rombel Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membuktikan adanya enzim urease dalam suspensi kedelai. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah suspensi susu kedelai murni, yaitu mengandung 0% glukosa, larutan urea 1%, larutan phenolphthalein, larutan HgCl2 1%, aquades, tabung reaksi, pencepit tabung, kompor, panci, dan pipet tetes. Langsung saja kita ke langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan juga kering. Kemudian, diisi masing-masing dengan 1 ml larutan urea 1%. Pada tabung 1, setelah diisi 1 ml larutan urea 1%, kemudian ditambah 10 tetes suspensi kedelai dan 2 tetes indikator phenolphthalein. Pada tabung kedua, setelah diisi 1 ml larutan urea 1%, ditambah 10 tetes suspensi kedelai yang sudah dipanaskan sebelumnya, dan 2 tetes indikator phenolphthalein. Pada tabung ketiga, setelah diisi 1 ml larutan urea 1%, kita tetesi 10 tetes suspensi kedelai, 2 tetes indikator phenolphthalein, dan 10 tetes HgCl2 1%. Kemudian, campurkan larutan di dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air 37-40 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, amati perubahan yang terjadi pada tabung. Setelah dipanaskan selama 5 menit, diperoleh hasil yaitu pada tabung 1 mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Pada tabung 2 dan 3 tidak mengalami perubahan warna. Pada tabung pertama, terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Akibat penambahan larutan urea dan larutan phenolphthalein, maka unsur amonia akan terbentuk akibat dari aktivitas enzim urease. Enzim urease ini berguna untuk memecah urea menjadi CO2 dan juga NH3 sesuai dengan reaksi di samping. NH3 yang bersifat basa inilah yang merubah warna larutan menjadi berwarna merah muda. Sedangkan pada tabung 2 dan 3 tidak terjadi perubahan warna karena tidak adanya amonia yang terbentuk akibat tidak adanya aktivitas enzim urease yang mengkatalisis hidrolisis urea. Pada tabung 2, hal ini terjadi karena walaupun menggunakan filtrat kedelai yang sama sebagai sumber enzim urease dan diberi perlakuan akhir yang sama, yaitu dipanaskan pada suhu 37-40 derajat Celcius, namun pemberian perlakuan pemanasan pada filtrat kedelai pada tabung 2 akan merusak enzim urease dalam filtrat kedelai tersebut. Sedangkan pada tabung 3, hal ini terjadi karena HgCl2 1% yang merupakan inhibitor kompetitif bagi urea akan menyebabkan ketidakmampuan pada enzim urease untuk mengkatalisis hidrolisis urea karena inhibitor dapat berikatan pada sisi non-aktif enzim dan dapat merusak sisi aktif enzim. Akibatnya, kinerja enzim dapat terhambat atau rusak. Setelah melakukan praktikum kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suspensi kedelai mengandung enzim urease yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda pada tabung 1. Pada tabung 2 dan 3 tidak mengalami perubahan warna karena kinerja enzim urease dipengaruhi oleh suhu dan inhibitor. Pada suhu yang tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Akibatnya, urea tidak dapat dipecah menjadi NH3 dan CO2. Sedangkan dengan penambahan inhibitor dapat merusak sisi aktif enzim, karena inhibitor dapat berikatan pada sisi non-aktif enzim. Akibatnya, kinerja enzim dapat terhambat.
Sekian praktikum biokimia kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.